Siapa yang berikan pengakuan? Gurunya, syekhu. Rupanya guru ini tahu siapa murid yang cerdas. Pada suatu hari anak saya tanya, Abi, D ini perutnya kemana? Saya pun heran. D perut depan belakang. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Nawawi, kata Imam Nawawi bahwa qad amarahu bidzalika, telah diperintahkan oleh gurunya Syekhu Abu Khalid Muslim bin Khalid Az-Zanji, imam ahli Mekah, seorang imam Mekah dan mufti Mekah, merintahkan Imam Syafi'i, ya, katanya, ifti ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdullah, wahai Syafi'i, ya, hendaklah engkau mengeluarkan fatwa, ya, laka an tafti, dan kau hak untuk menyampaikan fatwa. Jadi ini merupakan sebuah pengakuan. Siapa yang berikan pengakuan? Gurunya, syekhu. Rupanya guru ini tahu siapa murid yang cerdas, siapa murid yang saleh, siapa murid, guru tahu itu. Nah, jadi itulah psikologi guru itu luar biasa. Maka beliau pandai untuk bermuamalah dengan muridnya. Lain murid, lain cara muamalahnya, kan begitu. Ini saya pikir di depan kami lah guru-guru semua ini, Masya Allah, tahu bagaimana gelombang murid, begitulah gelombang guru. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, saya kadang-kadang lihat guru-guru SD ini luar biasa. Yang SD, yang min, luar biasa itu. Kalau kita mungkin mengalah, tapi guru-guru Masya Allah, anak-anak yang ramai itu, kalau sudah datang gurunya Masya Allah bisa diam, luar biasa. Nah, ini kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya mereka lah yang memperkenalkan ABC, mereka yang mengenalkan alif bata, luar biasa sebenarnya. Jadi oleh karena itu tak boleh terlupakan mereka yang sudah berjasa kepada kita semua, hatta memperkenalkan mana A dan B. Pada suatu hari anak saya tanya, Abi, D ini perutnya kemana? Saya pun heran. D perut depan belakang. Apa maksud perut depan belakang? Rupanya dia D itu dia kadang-kadang terbalik dengan B. Ini Prof Jamal tentu ahli pendidikan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya heran juga. Maksudnya apa? Enggak, D itu perutnya depan apa belakang? Bingung juga saya sampai berapa menit. Oh, itu maknanya perut depan belakang. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Syafi'i, pada waktu beliau diangkat sebagai mufti, idzaka 15 sana, umurnya masih 15 tahun. Sangat belia umurnya, sangat tua ilmunya. Umur masih muda, ilmunya sudah tua. Inilah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita kepinginkan anak-anak kita, generasi kita, semoga si belia beliau, tapi ilmunya sudah tua, Masya Allah. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah gurunya ini memaksa Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa. Ayo silahkan, karena kompetensinya. Jadi ketika orang punya ilmu, maka sebenarnya orang yang mencari dia, orang yang akan mencari dia untuk mendapatkan ilmu. Maka tidak salah orang Arab mengatakan al-libasu yukrimuka qabla al-julus, wal ilmu yukrimuka ba'da al-julus. Bajumu dihormati orang sebelum kau duduk, ilmumu dihormati orang setelah kau duduk. Waktu duduk bicara, oh Masya Allah, rupanya ilmunya luar biasa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini menjadi sebuah perhiasan yang luar biasa, yang tidak akan pudar selama-lamanya. Makin tua itu makin berharga ilmu. Makin tua orang makin berharga dia. Persis kata orang seperti kelapa kan, makin tua makin banyak santannya. Jadi guru kami yang sudah tua-tua ini makin banyak santannya ini, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi makanya kami perlu berguru kepada kepada guru kami depan ini, insya Allah, karena santannya lebih banyak. Masya Allah. Jadi nikmat kita berguru karena ada kepuasan jiwa. Jadi kalau orang mungkin
Seorang yang mengarang buku, dia enggak banyak betul dapat uangnya. Tapi yang banyak apa? Dapat kepuasan jiwanya. Buku dibaca orang senang, bahagia, alhamdulillah ya. Dapat berkah. Jadi itu. Ketika buku ini, dia tidak banyak mengharapkan materi. Tapi yang banyak diharapkan adalah kepuasan batin. Karena kepuasan batin, kepuasan yang tidak ternilai harganya. Tidak ada angka-angkanya. Bahagia itu tidak ada angkanya. Jadi tingkat bahagia pun berbeda-beda. Jadi ilmu memberikan kebahagiaan yang tiada tandingan.